Kami siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi fondasi iman yang kuat bagi kami. Kami menjadi teguh dan percaya bahwa Engkau Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Tiada yang lain. Biarlah ini menjadi komitmen kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau mengasihi-Mu karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang rindu, yang haus untuk selalu dekat dengan Engkau, yang rindu dan haus untuk selalu merenungkan setiap perkataan Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Biarkan hati kami menjadi tanah yang gembur untuk ditanami kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan kebenaran firman Tuhan itu berakar kuat di hati kami, bertumbuh seiring kehidupan kami hari lepas hari, bahkan berbuah banyak, menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitar kami, sehingga semakin banyak orang yang percaya, mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya bahwa Engkau Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan umatnya, anak-anaknya yang Engkau kasih hidup itu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami, dengan segenap hati, jiwa dan tubuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau adalah setiap kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi-Mu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hidupku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
Jangan jadikan pujian ini biasa-biasa Pak kita. Biarkan pujian ini menjadi pernyataan kasih-Mu yang sungguh kepadaku. Kau boleh nyatakan benar-benar dengan segenap hati. Aku sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Aku sungguh mengasihi-Mu. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dia Allah yang mengasihi kita lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Mari nyatakan dengan iman-Mu pujian ini. Dengan segenap hati. Arahkan pujian itu pada Tuhan. Mengasihi engkau.
kasih setiamu. Kau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Seberapapun kami yang ada di tempat ini, kami rindu untuk memuji menyembahkan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari pagi hari ini Tuhan, Engkau bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan dengan kuasa, dengan urapan kuasa wibawa dan otoritas Allah ada dalam kami semua Tuhan. Terima kasih, buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu itu rema, bahkan remata bagi kami, firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang melimpah-limpah dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat di tengah-tengah kami, pimpin kami dan tuntun kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangkih ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Lakukan ketekunan, mengerjakan firman itu. Haleluya. Oke, kita perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Hari-hari ini Tuhan katakan kepada kita supaya jangan takut dalam menghadapi segala situasi apapun juga yang kita alami hari-hari ini, tapi percaya sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Amin. Di sini dikatakan aku menyertai engkau. Jangan merasa bahwa kita melangkah sendiri di hari-hari ini. Kita tidak pernah sendiri. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai biji mata Tuhan, kita tidak pernah dibiarkan melangkah sendiri. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Apalagi kalau kita selalu ada bersama dengan Tuhan.
kita selalu memuji menyembah Tuhan, kita selalu mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, karena ini janji Tuhan bagi kita. Ya, firman ini berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ya, aku menyertai engkau. Coba kita perhatikan dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, kemudianlah datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, jangan takut Abram, akulah perisai upahmu akan sangat besar. Nah, Tuhan berkata kepada Abram, bukan Abraham, namanya belum diganti, tapi masih Abram. Nah, di sini dikatakan bahwa datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisai upahmu akan sangat besar. Itu adalah perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang apa? Keturunannya. Kalau kita perhatikan baik-baik, siapa yang tidak bimbang, siapa yang tidak ragu? Abram dijanjikan, tapi sampai pada masa tuanya belum juga. Tetapi tetap Abram percaya. Karena apa? Tuhan meneguhkan dia dengan janji. Tuhan meneguhkan dia dengan firman-Nya. Tuhan meneguhkan dia supaya dia tidak takut dalam menghadapi hari yang ada di depan, dengan menghadapi janji Tuhan itu. Kadang Tuhan berjanji kepada kita, tapi kita sendiri yang tidak percaya sama Tuhan. Berapa banyak firman yang tiap hari kita pelajari, berapa banyak firman yang tiap hari kita dengar, berapa banyak janji Tuhan yang kita pelajari setiap hari, tetapi apa? Masih juga kita meragukan Tuhan. Tuhan bilang jangan ragu, jangan takut. Berarti apa? Ada hal yang mesti kita perbaiki dari hidup kita. Ada hal-hal yang mesti kita perbaiki dari iman kita. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa iman kita itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percaya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak dapat lihat, tidak ada bukti. Kita mencari bukti dengan iman, tidak akan pernah kita ketemu. Tetapi Tuhan mau supaya kita percaya sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, ya, kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di sini dikatakan bahwa ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisai. Tuhan bilang dialah perisai. Kenapa? Tuhan membawa dia keluar dari tempatnya untuk berjalan. Tujuannya Tuhan sudah kasih tahu? Gak dikasih tahu, masih belum jelas. Tetapi Tuhan bilang pergi. Abraham mengikuti. Dia berjalan, dia melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan pimpin dalam setiap langkah. Dia membawa, bukan dia sendiri yang pergi, tetapi dia membawa keluarganya. Dia membawa segala harta miliknya. Kalau sekarang kalau kita memindahkan segala macam kepunyaan kita gampang. Tinggal naik ke truk dan kita pergi. Tetapi zaman dulu tidak seperti itu. Semua orang harus berjalan kaki. Apalagi punya hewan yang banyak, ya, punya pembantu yang banyak, dan kita tidak berjalan sendiri. Itulah yang dilakukan sama Abraham. Dia pergi, dia meninggalkan wilayahnya, dia meninggalkan semua keluarganya, dan dia pergi. Kenapa? Tuhan bilang pergi.
ke suatu tempat, yaitu tanah yang diberikan sama Tuhan kepada mereka. Janji Tuhan itu, makanya Abraham berani. Karena apa? Tuhan sendiri yang berbicara. Abraham tidak ragu. Abraham percaya sama Tuhan dan dia melangkah saja, walaupun tujuannya gak jelas. Seringkali kita menolak karena apa? Semua gak jelas. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tujuannya gak jelas. Tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan rancangkan itu dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu. Firman Allah berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Dia katakan kepada Abraham, Tuhan akan menyertainya. Makanya Abraham percaya. Dia melangkah, dia berjalan, dan dia menunggu janji Tuhan. Walaupun dia sudah dalam kondisi menjadi tua, dia percaya bahwa janjinya akan digenapi dalam hidupnya. Nah, kita lihat lagi dalam Ulangan 3 ayat 22. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Berarti apa? Tidak usah kita takut dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit. Tetapi Tuhan yang berperang ganti kita, Dia yang akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Ya, di situ dikatakan bahwa coba kita lihat dulu dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Perhatikan baik-baik di situ. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, apa yang harus kita perbaiki dalam hidup kita? Perjalanan iman kita hari demi hari. Tuhan mau supaya kita jangan kecut dan tawar hati, tetapi kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Percaya sama Tuhan, percaya sama janji Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bisnis apapun yang kita jalankan hari-hari, percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, hari demi hari, gak perlu kita ragu. Di sini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Berarti apa? Ini satu perintah. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Ini yang dikatakan kepada firman Tuhan datang kepada Yosua. Karena Tuhan tahu apa yang terjadi dengan Yosua. Ketika beralih satu kepemimpinan, dia menggantikan Musa. Awalnya Yosua ragu. Awalnya Yosua tidak tahu bagaimana harus memulai. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita perlu membaca dalam Yosua 1 ini, ada 3 kali Tuhan bicara kepada dia. Untuk apa? Supaya dia kuat, dia teguh. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, Tuhan mengatakan sampai 3 kali kepada Yosua. Karena apa? Dia takut, dia ragu, dia bimbang untuk memimpin bangsa ini. Musa saja yang sekali bermusa, mereka terus membantah. Mereka tetap tidak taat dengan Tuhan. Ya, mereka selalu bikin gara-gara dengan Tuhan. Ditinggalkan Musa sebentar, tetap mereka
melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan bangsa ini, yang dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Yosua? Tuhan tahu yang terjadi dengan Yosua, pergumulan yang sangat berat dengan Yosua. Dia harus memimpin bangsa ini. Nah, di sini dikatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Ketika Tuhan memberikan sesuatu pekerjaan kepada kita, kita melihat ini berat. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita ini sulit. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut, ya, jangan kecut dan tawar hati, tetapi teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah hati. Kenapa? Ini satu jaminan yang Tuhan berikan kepada Yosua. Bukan hanya kepada Yosua, tetapi hari-hari ini kepada kita. Kuatkan dan teguhkanlah hati, supaya apa? Kita tidak kecut dan tawar hati. Kita tidak bimbang, kita tidak ragu, tetapi kita percaya akan janji Tuhan. Kita pegang teguh janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, di situ dikatakan sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berarti apa? Berarti apa? Jaminan Tuhan itu pasti. Ya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun kita melangkah pergi, Tuhan beserta dengan kita. Dia berjalan di depan kita dan membawa kemenangan buat kita, ya, memberi kemenangan buat kita. Dia menghalau setiap lawan-lawan kita, setiap musuh-musuh kita yang ada di depan. Tuhan bersihkan setiap jalan kita, sehingga jalan kita menjadi jalan kemenangan. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan kecut dan tawar hati, tetapi Tuhan mau supaya kita tetap kuat dan teguhkan hati kita. Pegang janji firman Tuhan, pegang teguh itu, taruh di dalam hati kita, lakukan itu dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Maka kita akan melihat apa yang kita inginkan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apa yang kita rindukan, apa yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan hari-hari ini, Tuhan tidak akan permalukan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu pegang teguh janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Kita lihat lagi. Coba kita lihat dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Di situ dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, jika Tuhan di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang akan bisa melawan kita, karena Tuhan sendiri yang berperang menggantikan kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah bimbang, jangan pernah kecut dan tawar hati, jangan pernah ragu, tapi percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Undang Tuhan hadir dalam setiap pekerjaan kita. Ajak Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, melangkah bersama-sama dengan kita. Jangan bangun tidur langsung cari kopi, cari teh, tetapi cari Tuhan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Ya, cari Tuhan, maka semua apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Tuhan akan tambahkan kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan, cari Tuhan dulu, andalkan Tuhan dulu, ya, utamakan Tuhan dulu, bukan cari yang lain. Ketika ini kita kerjakan, saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, perjalanan kemanapun perjalanan kita lalui akan berhasil. Amin. Pasti akan berhasil. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Walaupun saat ini kita belum lihat kita berhasil, hari-hari yang di depan kita akan melihat Tuhan memberikan kita menang. Tuhan memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita kecut dan tawar hati, tetapi kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Haleluya. Coba kita lihat dalam Yesaya 41 ayat 13 dan 14. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang akan menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut. Tuhan berkata bahwa jangan takut. Sering apa yang kita takutkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita bimbang dan ragu itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita percaya sungguh, ya, percaya sungguh sama Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita percaya bahwa kita berhasil. Ya, kalau gak berhasil pasti kita tidak percaya. Kita menginvestasikan dana kita percaya kita akan berhasil. Berdoa dan biarkan Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Mana ada orang yang menginvestasikan dananya dan rugi besar? Ada yang mau? Ada yang mau? Saya rasa tidak ada yang mau. Semua pasti ingin untung besar. Tetapi ketika menginvestasikan, kita mengundang Tuhan di situ. Kita mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah investasi kita untuk Tuhan memimpin kita. Karena kalau kita mengundang Tuhan di situ, saya percaya apa yang kita kerjakan pasti berhasil dan untung besar. Ya, kita berpikir bahwa kita membeli, kita menjual lagi, kita pasti untung. Tetapi ada yang bukan untung, tapi rugi besar. Kenapa? Dalam berbagai macam hal, dalam dunia bisnis, ada untung, ada rugi. Nah, kalau kita ajak Tuhan, kita undang Tuhan untuk ikut terlibat di dalamnya. Kita minta Tuhan hadir dalam hal ini, dalam bisnis kita. Saya percaya bahwa kita tidak akan pernah rugi. Tuhan akan membuat kita untung besar. Karena apa? Tuhan tahu. Jaga itu. Ukurannya adalah damai sejahtera. Ketika kita merasa damai sejahtera, kita melakukannya. Tanya Tuhan,
Tuhan kasih damai sejahtera, kerjakan. Tapi kalau Tuhan di dalam hati kita sudah tidak damai sejahtera, lebih baik stop. Karena apa? Ketika kita melanjutkan, kita akan rugi besar. Ada bahaya yang akan menyertai kita, ada bahaya yang akan menimpa kita. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini, mari segala sesuatu yang kita kerjakan, dahulukan Tuhan. Undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Undang Tuhan hadir di dalam bisnis kita. Apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah takut. Di sini dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Berarti apa? Tuhan kita luar biasa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia menebus kita dari segala hal yang buruk. Haleluya. Kita kembali kepada pembacaan kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa apa? Kemenangan. Dia akan berperang ganti kita. Ya, Tuhan yang memberikan kita kemenangan dengan luar biasa. Ya, jadi Tuhan memegang tangan kita dan kita berjalan. Dia yang menuntun kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan kita raih bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah kita takut dalam menghadapi segala apapun juga. Kita anak Tuhan, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, kita bukan orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, jangan biarkan kita berjalan sendiri. Jangan biarkan kita melangkah sendiri. Jangan biarkan kita menggunakan segala kekuatan kita. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan manusia dan menjauhkan diri daripada Tuhan. Itu terkutuk. Tetapi ajak Tuhan hadir di tengah kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Masih mau ragu? Masih mau bimbang? Masih mau kecut dan tawar hati terhadap janji Tuhan? Tinggalkan itu semua, lepaskan itu semua, dan kita mulai bangun iman kita, perbaiki iman kita, percaya kita sama Tuhan, sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan lihat kemenangan demi kemenangan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini tidak perlu kita bimbang dan ragu. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti berjalan bersama dengan kita. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, mari jangan pernah takut. Minta Tuhan pimpin kita dalam perjalanan. Kita boleh tiba dengan selamat
tanpa kurang satu apapun. Walaupun kondisi perjalanan yang sangat jauh, mungkin ada dari Jawa, mungkin ada yang dari luar negeri, tetap kita minta pemeliharaan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, maka kita akan aman, tiba dengan selamat, tanpa kurang satu apapun juga. Jangan lupa Tuhan. Ketika kita mulai melupakan Tuhan, ada goncangan sedikit, kita mulai khawatir. Ada goncangan sedikit, kita mulai bimbang. Ada goncangan sedikit, kita mulai ragu. Kemarin dalam penerbangan kembali ke Jakarta, begitu kita landing di Jakarta, wow, ternyata dia pilotnya itu dia rem itu beberapa kali, jadi dia sentak begitu, jadi penumpang semua itu hampir ini ke depan, maju ke depan. Kenapa? Ternyata dia mau belok. Begitu landing, dia maju dan dia injak rem, dia kejutkan itu ada 3 kali baru dia belok. Dia menahan lajunya pesawat ketika landing itu. Nah, kita melihat bahwa akhirnya kita bisa turun dengan selamat, tidak ada gangguan apapun juga. Tapi itu membuat semua dalam pesawat terkejut. Beberapa kali penerbangan saya melihat bahwa landingnya begitu enak, mulus, tetapi kemarin begitu landingnya, wow, luar biasa, mengejutkan. Tetapi kita sudah percaya, kita sudah berdoa, kita berjalan bersama dengan Tuhan, jadi kita tidak akan takut. Amin. Nah, tidak usah kita ragu, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sertai, Tuhan jaga. Yang dalam perjalanan menuju Jakarta, yang nyetir mobil, yang ini tetap berdoa, minta pemeliharaan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, sehingga kita tidak ngantuk. Kalau ngantuk, berhenti sebentar, cari minum yang panas, supaya kita melanjutkan perjalanan dengan sampai di Jakarta tanpa kurang satu apapun juga. Amin. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini berkata kepada kita, janji Tuhan terhadap kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan menyertai kita semua. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di situ dikatakan bahwa aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, tangan kanan Tuhan membawa kemenangan. Tangan kanan Tuhan melindungi kita. Tangan kanan Tuhan menyertai kita. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut. Hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, tidak perlu kita takut. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti memberikan kita jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi segala situasi yang terburuk sekalipun. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab. Ayo Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Glory bagi Engkau. Mari kita mau bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin.
Firman Allah berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa. Taruh firman ini dalam hati kami. Jadikan remata bagi kami. Firman itu hidup dalam kami Tuhan, yang memberikan kekuatan baru kepada kami, yang memberikan kemenangan pada kami Tuhan. Terima kasih, kami tidak bimbang, kami tidak ragu, tetapi Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Kita serahkan segala kekhawatiran kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin kita khawatir, mungkin kita bimbang, mungkin kita ragu sama Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, semuanya janji Tuhan itu belum digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dengan Tuhan. Tuhan angkat segala sesuatu hal yang buruk. Mungkin ada hal-hal yang salah dalam setiap perkataan kita, dalam pemikiran kita. Engkau angkat itu daripada kami semua. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Glory bagi Haleluya. Haleluya. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap keluhan kami. Engkau dengar setiap pergumulan kami hari-hari ini. Mari Bapak, Engkau angkat itu daripada kami. Engkau gantikan dengan kemenangan demi kemenangan. Engkau gantikan dengan kekuatan yang baru mengalir dalam setiap kami. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Haleluya. Glory bagi Bapa. Haleluya. Itu mari kita katakan tahu satu takut.
Terima kasih. Engkau Allah yang sadar. Kami tidak takut dalam menghadapi hari-hari ini, Bapa, karena Engkau Allah yang berperang gantikan. Engkau Allah yang menuntun kami. Engkau Allah yang membawa kami, Tuhan. Kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami tidak takut hari-hari ini, Tuhan. Kami tidak bimbang, kami tidak kecut dan tawar hati, tapi kami percaya bahwa Allah meneguhkan kami, Tuhan. Allah menolong kami, Tuhan. Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Apa telah selesai berbicara, mari Bapa Engkau terus berbicara dalam hati kami, Tuhan. Engkau telah pulihkan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau. Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Engkau menuntun kami, Tuhan, dalam kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi Engkau, Anak Domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan, Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua, Tuhan. Angkat segala ketakutan, angkat segala kebimbangan daripada kami. Angkat semua apapun juga yang mengganggu dan menghambat iman kami bertumbuh menjadi kuat di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Berkati umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dalam perjalanan mereka menuju kembali Jakarta, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Baik dari luar kota, luar negeri pun, Engkau sertai mereka. Engkau membawa mereka tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Di dalam nama Yesus, berkati firman-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berikan kekuatan baru dan semangat baru. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa.
Kita angkat setiap persembahan kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap persembahan kami ke depan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Iya. Ada yang berulang tahun? Given. Oh, Hari ini. Given. Ya, baik. Betul ya? Oke. Oh, Given. Ya, Given ada di Singapura. Kita berdoa buat dia. Ada lagi? Towi? Belum. Apa? Udah lewat. Oh, mau lewat? Udah. Bulan kemarin. Diam-diam saja. Apa? Minggu yang lalu? Bulan kemarin. Oh, bulan yang Belum lalu. ada dia. Oh, oke. Iya. Jadi banyak yang masih liburan. Baru hari ini mereka balik. Mungkin habis ibadah dulu di tempat masing-masing, baru mereka balik. Ada lagi? Minggu depan kita ibadah sebagaimana biasa. Kenaikan kapan? Tanggal berapa? Nih. Mei ya? Nih. Oh, Mei. Oh, Jangan kita lewat. 10. Iya. Masalah. Oke. Oke. Berarti tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Ini kenaikan 9 Mei. 9 Mei, hari Kamis. Kamis, berarti libur. Iya. Iya, kita ibadah. Oke. Ya, kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak takut dalam menghadapi apapun juga, tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau membawa kami, Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan, yang membawa kemenangan Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau pimpin saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, baik dari luar kota, dari luar negeri, yang saat ini mereka berlibur Tuhan. Engkau sertai, Engkau jaga mereka seperti biji mata-Mu Tuhan, sehingga mereka kembali, baik itu dalam penerbangan, dalam baik itu jalan darat atau apapun juga Tuhan, dengan kapal laut apapun juga Tuhan, sertai mereka dalam perjalanan sehingga boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka dalam setiap perjalanan. Engkau memberikan mereka kekuatan baru dan semangat baru dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Berkati kami semua dan urapi kami semua Tuhan yang ada Tuhan hari-hari ini Tuhan.
Engkau meneguhkan iman kami, Engkau menguatkan kami semua, sehingga kami boleh berdiri teguh. Kami tidak kecut dan tawar hati, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati mereka, para pemimpin-pemimpin kami ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, baik itu dari Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, sampai semua yang ada Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Tuhan, berkati dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Given yang berulang tahun hari ini. Lawatan Tuhan terjadi atas dia. Engkau telah menambahkan umur setahun buat dia Tuhan. Engkau mempercayakan hidup ini Tuhan dalam tangan-Nya. Tuhan, berkati dia Tuhan, berikan dia kekuatan baru, semangat baru, angkat segala bentuk sakit penyakit dalam hidupnya. Engkau berikan Tuhan pemulihan terjadi dalam hidupnya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih, istri dan anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun juga anak-anak dalam pendidikan mereka. Tuhan, memberkati mereka dengan luar biasa dalam pertumbuhan iman mereka hari demi hari. Engkau ada beserta dengan mereka di sana. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga berdoa buat saudaranya Emi Tuhan, yang sudah selesai kemo kemarin Tuhan. Oh Tuhan, lawat dia, Tuhan jamah dia, angkat segala kutuk sakit penyakit ini Tuhan. Kami tidak tahu apapun yang terjadi, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami hebat. Tuhan kami adalah dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup memulihkan dia, Engkau sanggup menyembuhkan dia, Engkau sanggup mengangkat segala kutuk sakit penyakit ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dia dalam tangan kasih. Hari demi hari Tuhan, Engkau teguhkan dia dalam nama Yesus Tuhan. Engkau kuatkan dia dalam menghadapi pengobatan ini, dalam menghadapi kemoterapi ini Tuhan. Kami tahu itu tidak gampang, tapi kami percaya bahwa Tuhan tolong dia, Tuhan pimpin dia, Tuhan tuntun dia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Engkau sembuhkan dia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Jemi juga dan seluruh keluarga yang ada. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dengan ajaib, Engkau memberkati dengan dahsyat, Engkau memberkati dengan luar biasa, tapi juga bersama dengan kami saat ini di sini, tetap Engkau memberkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua yang ada, mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.